Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sesi ini saya akan menjelaskan tahapan bagaimana manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini secara lokal dulu ya. Jadi kita mempersiapkan sebuah web server ya. Kemudian sisi klien akan mengakses web server tersebut. Ya, seperti ini. Dan diagram bloknya seperti ini. Jadi sebelumnya kita udah membangun topologi sederhana gitu ya. Topologinya seperti ini, di mana host sudah terhubung dengan internet ya tanpa ada manajemen bandwidth. Lalu sekarang ini kita akan menginstal di sisi host ya. Ini sebuah web server, kita memakai AMPPS. Ya, kenapa kok AMPPS? Kenapa nggak exam? Ya, AMPPS dapat melihatkan atau menampilkan sebuah aplikasi .exe ya, nanti kita bisa download di sisi kliennya. Kalau exam nggak bisa, jadi kita memanfaatkan AMPPS yang bisa menampilkan data-data .exe selain PHP gitu ya, atau HTML dan sejenisnya. Oke. Dipastikan Anda sudah melakukan download ya. Ini aplikasi MPPS-nya. Tahapannya kayak gimana? Jadi kita install MPPS dulu, kemudian kita setting mikrotiknya. Jadi nyeting mikrotik itu dari IP-nya, kemudian mau pakai DHCP atau enggak gitu ya. Firewall-nya, lalu sisi kliennya juga dipastikan satu jaringan gitu ya. Kemudian jalankan APPS-nya di sisi host, lalu klien ngakses IP dari hostnya gitu ya. Jadi kita install dulu. Ini merupakan tampilan awal sebelum kita melakukan proses instalasi MPPS. Jadi kita langsung klik next, lalu kita pilih I accept agreement, kita pilih next, lalu kita pilih next, kita next saja, oke, next, lalu kita install, kita tunggu prosesnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita klik finish, lalu kita launch AMPPS-nya. Oke, di sini port 443 itu kepake oleh VMware Workstation. Jadi ketika kita klik start, nah menunjukkan apa aja port 443 is being used by another application. Nah, kita cek di sisi VMware-nya. Kita harus mengganti port dari AMPPS-nya ini. Ya, jadi kita klik edit, lalu pilih preference, lalu kita cari di sisi ini. Kita cek ya, kita pilih Sharp VMS, kita cek setting, disable dulu. Nah, oke, kita ganti 430 gitu ya. Kita enable 4430. Jadi biar MPPS-nya memakai port 443. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik OK. Oke, gak ada masalah ya. Jadi tadi kita klik edit preference gitu ya, lalu kita pilih Share VMS. Nah oke, kemudian kita cek setting, disable ya, lalu kita ganti, kita tambahin 0 di belakangnya biar port 443 dipakai oleh AMPPS. Sekarang kita coba start apa aja di sisi AMPPS nya.
Oke, sudah bisa ya. Kita aja bentar. Oke, ini masih jalan ya, kita minimize saja. Lalu kita tes MPPS nya. Jadi file AMPPS ada di program file x86. Kita cari AMPPS, kemudian kita cari www. Nah, di file-file web servernya nanti kita taruh di sisi sini. Oke, di sini kita tes, kita udah jalanin AMPPS nya, apakah web servernya udah bisa jalan, web server lokalnya. Kita jalankan browsernya. Oke, kita tunggu. Kita akses localhost-nya. Oke, sudah jalan ya. Jadi kita bikin folder di sini ya, di C program file x86, kemudian AMPPS, kemudian www. Karena saya pakai 64 bit, kalau Anda udah pakai 32 bit, jadi langsung ke program filenya. Oke. Ya. Karena saya pakai 64 bit, maka muncul program file untuk data-data atau software yang terinstall yang support 64 bit, sedangkan yang program file x86 itu program-program yang support 32 bit. Kita bikin folder namanya TT gitu ya. TT 2020. Kita coba di sini akses localhost /TT 2020. Oke, tidak ada file apapun ya, artinya kosong. Memang benar, kita baru saja membuat folder TT 2020 dan masih kosong. Kita coba kita copy ya setupnya AMPPS-nya, kita taruh di sini di folder TT 2020. Oke, kita coba refresh. Ya, sudah ada file TT 2020. Ya, artinya web server lokal kita sudah jalan. Nah, selanjutnya kita jalankan mikrotiknya sama kliennya atau Windows Server-nya. Kita jalankan dulu. Lalu kita akan coba cek IP dari sisi hostnya ya. Jadi kita cek dulu IP dari hostnya berapa. Kita ketik IP config gitu ya. Oke, kita menggunakan VMnet 8 ya. Jadi antara host dengan mikrotik dia menggunakan VMnet 8. Di IP-nya yang punya saya 192.168.29.1. Oke. Jadi ada yang tulisan VMnet 8-nya nggak tampil, biasanya itu dia tertulis network connection 3, network connection 4 gitu kan. Oke, intinya jangan memilih VMnet 1 karena konfigurasinya kita udah mengatur VMnet 8 di sisi hostnya dan di mikrotiknya juga VMnet 8 di enter satunya. Jadi biar lebih mudah kita coba ketik ya di sini ya. Jadi kita ketik IP-nya di sini 192.168.29.1. Oke, ini IP. Jadi nanti di sisi ether 1 di mikrotiknya kita coba setting pakai 2 ya. Jadi kita jalankan mikrotiknya.
otomatis sudah jalan. Kita masuk login dulu, kita ketik admin, passwordnya enter saja, kita cek IP-nya. Oke, punya saya sudah kosong, berarti sudah saya reset. Tadi kita setting IP-nya, IP address dan address 192.168.29.2 subnet masnya. Kemudian interface-nya ada di enter 1. Dan kita enter, kita cek IP-nya. Oke, sudah dapat. Lalu kita langsung coba tes koneksi ya antara Mikrotik enter 1 dengan hostnya. Kita ping 192.168.29.1. Oke, sudah TTL ya. Oke, langkah selanjutnya kita setting juga IP dari ether 2 nya. Jadi kita setting dengan cara IP address ya 192.168.154.1 ya. Kemudian interface 24 interface ether 2 interface ether 2 kita enter, kita cek IP-nya apakah sudah tampil. Oke, sudah tampil. Berarti di sisi sini ya kita sudah melakukan setting IP-nya 192.168.154.1. Jadi nanti di sisi klien harusnya juga pakai satu jaringan ya, kita nggak perlu pakai DHCP deh ya, kita nggak perlu pakai DHCP, kita langsung konfigurasi secara manual. Oke, kita jalankan dulu. Oke, kita simulator aja kita setting sambil nunggu Windows 7 nya normal ya, maksudnya udah siap. Jadi kita setting IP firewall-nya biar nanti antara ether 2 dengan ether 1 bisa terhubung ya. Kita setting dulu IP firewall-nya, IP firewall NAT add chain ya, channel, kemudian actionnya masquerade, kita enter. Kita coba buka di Windows 7 ini ya. Ini hitam karena saya belum melakukan crack atau aktivasi di Windows ini, tidak ada masalah. Oke, kita control panel. Karena kita nggak menggunakan DHCP server untuk ether 2, maka kita setting ini secara manual. Ketik 192.168.154.2 itu ya. Kemudian gateway-nya itu kita ketik 192.168.154.1. Kita oke, kita close. Oke. Lalu kita disable ya, lalu kita enable. Kemudian kita cek IP config. Oke, sudah dapat IP-nya dan sudah terkonfigurasi. Lalu kita coba tes ping ya. Oke, bentar. Kita balik ke sini. Berarti IP yang di sisi sini client
192, 168, 154.5. Kita akan coba ngetes dari klien ngeping ke Ether 2 mikrotik, kemudian kita ngeping lagi ke Ether 1 mikrotik, kemudian kita ngeping lagi ke IP hostnya ya. Oke, jadi kalau semua ini sudah TTL atau sudah terhubung, jadi nanti kita akses web servernya. Jadi kita jalankan dulu aja MPPS-nya. MPPS-nya kita jalankan. Oke, udah jalan, udah start semua, kita minus, lalu kita coba ping. Langkah awal kita ngeping ke Ether 2 mikrotik 192.164.154.1. Oke, sudah TTL. Lalu kita ping lagi ke IP Ether 1 punya mikrotik 2, kita ping. Oke, sudah TTL. Lalu kita ngeping lagi IP hostnya, yaitu belakangnya 1. Oke, sudah TTL ya. Oke, lalu kita coba akses di sini ya. Kita pakai browser. Kita nggak bisa pakai localhost di sini ya, karena kan ini bukan di laptop tapi di klien. Jadi kita akses IP dari hostnya. Jadi IP host saya 192.168.29.1, kita enter. Oke, sudah tampil. Oke, sudah tampil web servernya, artinya web servernya sudah jalan. Dan tadi kita sudah membuat folder namanya .2020. Kita enter. Ya. Oke. Kita coba, kita pastikan kita klik ini ya, artinya untuk mendownload. Kita coba lihat berapa kecepatan downloadnya sebelum melakukan manajemen venue. Kita coba download lagi ya. Mending pakai IDM aja. Jadi kita install dulu IDM-nya biar lebih enak untuk menganalisa. Kita install dulu aja IDM-nya. Jadi saya install dulu IDM-nya.
Oke, kita sudah install IDM, kita coba buka browser lalu akses web servernya lagi, kita coba download. Oke, kita akses IP-nya, IP host. Oke, ini adalah tampilan dari web server yang di sisi hostnya. Kita coba download AMPPS-nya menggunakan IDM. Kita coba klik download with IDM. Oke. Ya, kalau kita tanpa manajemen bandwidth kita bisa nyampe 564 ya. Oke, kita udah tahu. Sekarang kita coba capture ya kondisi seperti ini. Jadi kita nggak ada manajemen bandwidth, kita capture menggunakan Versak. Nah, coba close lagi aja, karena kalau kita klik start nanti sudah pasti selesai downloadnya. Kita close aja, nah kita udah tahu bahwasanya kalau kita nggak manajemen bandwidth kemudian kita main secara lokal, itu downloadnya bisa lebih dari 4 mega, bisa 6 ya gitu. Kita akan coba analisa, kita capture pakai Versak. Oke, kita pilih start connection ya, lalu kita coba download lagi. Versak kita cek. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita close saja, lalu kita balik lagi ke Versaknya, lalu kita stop Versaknya. Oke, kita stop. Kita coba filter ya di sini, IP.dst. sama dengan 192.168.29.1. Kita coba cek traffic datanya. Oke, ini dia datanya ya. Jadi source-nya ini kita, kemudian destination-nya itu IP host. Jadi data yang kita download itu kan berada di host. Nah, kita di sini kita bisa menganalisa ya, dari sisi jitter, kemudian sisi delay, sisi throughput. Jadi ini kita simpan dulu. Hasil capture sebelum setting billing atau bandwidth ya, kita taruh di flash disk kita biar nggak hilang. Nah, ya kita open, kita simpan di sini.
Oke, lanjut. Kita setting bandwidthnya. Tadi kita udah mengetahui kalau kita mendownload ya secara lokal tanpa setting bandwidth itu bisa mencapai lebih dari 4 megabit per second kecepatannya ya, kayak gitu. Jadi sekarang kita balik ke MikroTik, atau kita gini aja, kita ke VMware, kita coba download lagi ya di sisi klien, lalu kita stop, kita coba download lagi, lalu kita pause saja, jangan di stop, kita pause. Kita download with IDM. Kita pilih add duplicate. Oke, kecepatannya di atas 4 ya, kita pause dulu, lalu kita ke Winbox. Kita remote MikroTiknya, kita cari IP dari Ether 1-nya. Kalau ternyata kelamaan ya udah kita ketik langsung IP Ether 1 di sisi MikroTiknya, itu belakangnya 2, kita klik connect. Oke, sudah. Lalu langkah kita melakukan manajemen bandwidth. Teknik yang pertama kita coba menggunakan teknik simple QQ. Jadi kita pilih QQs, lalu kita pilih simple, kita klik plusnya di sini untuk artinya adalah add, lalu kita namai limit client gitu ya. Kemudian yang kita batasin yang mana, yaitu yang kita batasin di sisi downloadnya. Misalnya kita atur bandwidthnya, kita contoh misal kita atur 512 ya, 512K. Ini satuannya apa? Bit. Kalau misal dijadikan ke byte, dimana IDM kan menggunakan byte. Jadi coba kita pakai kalkulator ya, 512 kita bagi menjadi 8, 64. Jadi nanti ketika download sekitaran 64 kilobyte ini. Kita coba buktikan saja dulu. Kita atur download limitnya menjadi 512 kilobit atau 64 kilobyte. Oke, kita klik oke. Lalu sebenarnya kita bisa ngecek di sisi trafiknya ya, trafiknya di sini, target downloadnya udah diatur. Kita coba ke VMware lagi, kita start, apakah udah nyampe 1? Ternyata enggak ya, nggak sampai 1 mega, tapi hanya 59 atau 64 ya kilobyte. Artinya apa ini? Kita sudah berhasil melakukan manajemen bandwidth menggunakan teknik simple QQ. Jadi sekarang kita coba capture lagi. Kita coba capture lagi. Kita pilih interface-nya, kita klik start. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya sampai
sampai ini 30% lah atau 25%. Kita tunggu. Nah, saya rasa cukup. Kita stop. Lalu ini kita stop. Kita coba filter dulu. Ada nggak datanya yang proses dari download ini? Jadi trafiknya ada nggak? Kita filter dengan cara id.dst sama dengan 192.168.29.29.1. DST artinya destinationnya ya. Kita enter. Oke, ada itunya. Ini data capture setelah kita melakukan manajemen bandwidth. Oke, jadi kita simpan dulu ya. Jadi ini setelah manajemen bandwidth, setting bandwidth kita simpan.